يا من صليت بكل الأنبياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq lahir tahun 573 Masehi. Beliau lahir di Makkah dari keturunan Bani Tamim, suku bangsa Quraisy. Nama asli beliau adalah Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah. Setelah masuk Islam, beliau berganti nama menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Adapun gelar As-Siddiq diperoleh setelah beliau langsung membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika menginjak dewasa, ia mencari nafkah dengan berdagang. Ia terkenal jujur dan terpercaya dalam usaha dagangnya. Perjuangan Abu Bakar dalam menegakkan Islam sangatlah besar. Sepeninggalan Rasulullah SAW, ia dibaiat sebagai khalifah di depan kaum Muhajirin dan kaum Ansor atas persetujuan kedua belah pihak. Masa kekhalifahan Abu Bakar berjalan selama 2 tahun, 3 bulan, dan 11 hari. Abu Bakar tutup usia pada sore hari tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi. Beliau meninggal pada usia 63 tahun, seperti usia Rasulullah. Ketika sakit, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti beliau. Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi. Dia berasal dari suku Adi, suku yang mulia dan memiliki martabat tinggi di kalangan bangsa Arab. Umar terkadang dipanggil dengan Abu Hafs. Ibunya bernama Hantimah binti Hashim. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah kurang lebih saat usianya menginjak 27 tahun. Nabi Muhammad memberi Umar bin Khattab gelar dengan sebutan Al-Faruq yang berarti sang pembeda. Umar di Barat menjadi khalifah pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Umar menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan. Umar wafat karena diserang oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang mantan budak Persia, pada saat Umar akan memimpin sholat subuh. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Akhirnya Umar bin Khattab syahid pada 1 Muharram 23 Hijriah dalam usia 63 tahun. Yang ketiga, Utsman bin Affan lahir tahun 576 Masehi. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy. Di masa jahiliyah beliau dipanggil dengan Abu Amr. Sedangkan setelah memeluk Islam, ia mendapat julukan Abu Abdillah. Utsman bin Affan memiliki akhlak mulia. Dia seorang pemalu, tawaduk, terhormat, dan dermawan. Utsman bin Affan mendapat gelar Zunnurain karena menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW. Pada pembenturan Tabuk, Utsman berhalangan hadir karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Namun Utsman mengeluarkan infak yang sangat besar, yaitu 10.000 dinar dan 1.000 unta untuk
Utsman terpilih menjadi khalifah saat usianya 70 tahun. Ia memimpin selama 12 tahun. Pada akhir kepemimpinannya, Umar mendapat fitnah karena mengangkat kerabat menjadi pejabat. Utsman dikudeta selama 22 hari. Akhirnya Utsman mati syahid. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-8 di bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijrah pada usia 82 tahun. Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah tanggal 13 Rajab atau sekitar tahun 599 Masehi. Beliau berasal dari Bani Hashim. Ayah Ali bernama Abu Thalib dan ibu Ali bernama Fatimah. Beliau dijuluki dengan Abu Turab karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati beliau tiduran di masjid sampai baju beliau dipenuhi debu. Semenjak kecil, Ali diasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikaruniai 2 orang putra bernama Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib pemuda yang cerdas, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji kecerdasannya. Keberanian Ali teruji tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah. Ali tidur di atas ranjang beliau dengan tujuan menipu kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ghazwah perang yang dipimpin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ia ikuti kecuali perang Tabuk, karena pada perang itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tugas kepada Ali agar ia memimpin Madinah selama beliau berangkat berperang. Ali bin Abi Thalib Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Akhir bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Juni tahun 656 Masehi, Ali dibaiat oleh kaum muslimin. Dengan demikian, Ali dianggap sah sebagai khalifah dan memimpin umat Islam kurang lebih selama 5 tahun. Ali bin Abi Thalib wafat diserang oleh salah seorang golongan Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Peristiwa tersebut terjadi pada malam Jumat waktu sahur sebelum sholat subuh tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dalam usia 65 tahun, Ali dimakamkan di dekat Darul Imarah, Kufah.